few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin menjelaskan tentang bagian-bagian dari sel tubuhan dan sel hewan kami. Pertama-tama, perkenalkan saya Laura Madina. Saya Mulan Jati Pertiwi. Saya Diana Kalista Adisti. Saya Zarafa Rashid. Saya Muhammad Dafal Indra. Oke, jadi di sini kita langsung saja membahas mengenai bagian-bagian dari sel hewan. Nah, yang pertama di sini yaitu ada nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar dalam tubuh yang terdiri dari 4 bagian utama. Fungsi utama inti sel adalah sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Lalu selanjutnya yang kedua ada sel membran. Membran sel adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Membran inti memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Yang ketiga yaitu ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Fungsinya yaitu untuk mengatur energi kimia yang dikeluarkan dari oksidasi bahan makanan yang terdapat di bagian membran dalam dan juga sebagai tempat berlangsungnya metabolisme oksidatif. Nah, yang terakhir yaitu ada sitoplasma. Apa sih itu sitoplasma? Jadi sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. A few moments later. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke bagian-bagian dari sel tumbuhan. Nah, ternyata di sel tumbuhan juga ada nukleus loh teman-teman. Jadi bukan hanya di sel hewan saja. Untuk pengertian dan fungsi itu sama ya teman-teman, seperti yang ada pada di sel hewan. Lanjut, yang kedua yaitu ada dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan adalah organel yang bersifat permeabel. Dinding ini memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar sel. Selain itu, dinding sel juga berperan untuk menjaga bentuk sel dan sebagai perlindungan untuk organel lainnya di dalam sel. Ketiga, yaitu ada vakuola. Vakuola merupakan tempat penyimpanan bagi sel. Vakuola menyimpan berbagai zat dari mulai molekul organik hingga molekul anorganik. Contohnya adalah air, ion, berbagai nutrisi, enzim, dan juga pigmen. Nah, yang terakhir nih teman-teman, yaitu yang keempat ada kloroplas. Kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pigmen dalam tilakoid menangkap sinar matahari untuk fotosintesis melalui bantuan pigmen fotosintesis. Sekian penjelasan mengenai materi bagian-bagian sel dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.